Dan Anda boleh catat datanya. Makin kesini kalau kita nggak terus bersuara, Besar. Indonesia sekarang kan posisinya adalah Nomor 5 terbesar. nomor 5. Jumlahnya udah berapa persen? 3% dari populasi. Aduh, Besar banget. besar itu. Dan itu ada di sekitar kita. Iya. Anda cek aja di Twitter, di Facebook, di mana. Iya. Kalau Anda misalnya klik aja ya hashtag gay Bandung, gay Bogor, Banyak. mengerikan. Sembunyi-sembunyi aja banyak banget. Gimana kalau kita biarkan? Mereka mulai makin pamer kan, makin show off kan di tempat publik. Lagi dan lagi ditemukan chatting grup anak-anak fakultas di sebuah universitas negeri, chatting pelecehan seksual kepada lawan jenis dan sesama jenis. Lagi-lagi ditemukan pelecehan seksual guru besar kampus negeri dan swasta. Lagi-lagi ditemukan kasus di kamar mandi guru sama siswa laki-laki ketemu di toilet masjid. Ini fenomena apa yang terjadi? Sekarang lagi rame banget isu tentang sesama jenis. Dari sisi tumbuh kembang anak, pengasuhan anak. Apa yang salah sebenarnya? Bahkan anak ini ada yang hafal Quran, bahkan anak ini pemegang sanad, bahkan seorang syekh sekarang yang sedang diungkap. Bahkan pelaku lebih mengaku dari 17 anak itu pernah dilakukan pelecehan seksual yang bahkan lebih dalam. Sering diajak nonton pornografi dan seterusnya. Ada apa sih, Bah, sebenarnya? Kok bisa gitu? Iya, yang pertama kita harus paham biologi otak ya. Biologi otak manusia. Otak itu berkembang dari arah belakang ke depan, dari belakang ke atas. Ya. Ketika lahir, manusia itu lahir dengan keadaan primitif secara biologi otak. Ya, dari 100 miliar neuron, kalau Anda cek misalnya pengetahuan sumber-sumber ilmiah, tidak ada satupun sel-sel yang nyambung. Kecuali otak survival atau otak reptilnya, dia udah nyambung ya gitu. Kan otak manusia itu ada 3 bagian. Pertama survival brain, otak reptil itu untuk refleks ya, kebutuhan dasar manusia. Lalu emotional brain ada di hippocampus, sistem limbik, dan yang terakhir adalah di intellectual brain, itu ada di namanya prefrontal cortex ya, seperti itu. Nah, berkembangnya pertama dari survival brain dulu. Setelah itu berkembang baru ke emotional brain yang bagian tengah. Setelah itu yang paling terakhir berkembang adalah intellectual brain, prefrontal cortex. Kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, dari tahapan ini kita harus paham bahwa ya Allah memiliki tujuan kenapa anak itu survival brain dulu yang berkembang, dan kenapa emotional brain dan intellectual brain itu belum berkembang. Ya, lahir dalam keadaan primitif gitu. Nah, kita agak muter dulu ya supaya paham konteksnya ya. Gini, hewan ketika lahir udah bisa langsung jalan nggak beberapa jam? Udah Bisa berdiri kan? Domba, kambing, lalu ikan bisa langsung berenang. Kodok. Manusia nunggu berapa lama? Paling nggak setahunan. Karena itu sebagian besar perilaku manusia itu dipelajari, bukan lahir. Diulang lagi, Bang. Perilaku manusia sebagian besar itu dipelajari, bukan dilahirkan dari awal. Bukan sejak lahir. Ya, kalau kita belajar konsep social learning teorinya Bandura begitu, perilaku itu dipelajari. Manusia jadi jahat dan buruk itu dipelajari. Meskipun fitrahnya berbuat baik, itu konsep deterministik, ya, teori deterministik, bahwa manusia itu defaultnya berbuat baik, tapi baiknya konsisten atau tidak konsisten, bahkan menyimpang, diajarkan. Itu dipelajari. Anak itu mempelajari dari lingkungannya, gitu. Ya. Kenapa manusia dilahirkan dalam keadaan primitif? Supaya manusia memiliki waktu belajar lebih banyak dibandingkan hewan. Namanya para ahli menyebutnya dengan periode lemah. Periode lemah manusia itu mungkin manusia belajar lebih baik dibandingkan hewan. Manusia dari tempat dingin bisa bertahan hidup di tempat panas. Manusia dari tempat panas bisa bertahan hidup di tempat dingin dengan menciptakan alat-alat benda-benda tertentu, selimut, pengatur suhu ruangan. Coba hewan di tempat dingin, misalnya beruang kutub, bawa ke tempat yang panas, kira-kira bertahan hidup nggak? Oke, misalnya apalagi, misalnya hewan di tempat panas bawa ke tempat dingin, bertahan hidup nggak? Enggak, karena mereka tidak belajar. Tidak beradaptasi. Nah, karena itu beberapa hewan yang tidak bisa beradaptasi itu, dia melakukan namanya proses migrasi gitu. Ya, burung misalnya, unggas dan lain melakukan migrasi gitu ya. Sebenarnya itu sedikit dulu ya dari segi biologi otak manusia. Nah, dari situ dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika misalnya ya
pendidikan itu gimana caranya intellectual brain itu menguasai emotional brain dan survival brain. Pendidikan itu, tujuan pendidikan itu emosional supaya intelektual itu menjadi panglima buat emosi dan emosional dan survival insting. Oke, Insting tadi ya seperti itu. Nah, kita belajar insting. Menyukai lawan jenis seksual itu adalah bagian kebutuhan biologi, itu primitif. Hewan pun melakukannya. Betul? Ya, jadi nggak boleh ya mendidik anak hanya dengan insting. Kita kan punya insting. Ya, hewan namanya kalau cuma insting doang kan gitu. Ya, jadi ya ketika ini maksud saya, ketika seseorang memiliki ketertarikan seksual, ya kan, ya tanpa intelek, maka yang terjadinya adalah kayak hewan. Ini yang melakukan orang intelek, gimana dong? Nah, ya ini dia yang harus kita pahami. Nah, itu yang pahami adalah jangankan ke masalah insting, tahu nggak teman-teman? Ketika kita jatuh cinta, otak yang aktif itu bagian apa? Emosional. Emosi, betul. Tapi tahu nggak saat yang bersamaan, kalau otak emosinya intens, otak inteleknya tuh non-aktif. Oh, jadi nutup logiknya udah. Nutup logiknya. Makanya kaulah bulan, kaulah bintang gitu ya. Makanya tai gigi rasa coklat. Makanya kalau ada anak-anak yang pacaran terus disuruh putus sama orang tuanya, malah orang tuanya dihabisin. Iya. Betul. Karena itu ya emosionalnya nutup. Kalau bahasa dalam kajian itu nafsu menutup akal. Nah, gitu. Itu pada saat bersama. Makanya pernah dengar nggak Love is Blind? Iya. Ada lagunya bukan? Ada lagunya betul. Berarti ketahuan umurnya. Apa? Ketahuan umurnya, Pak. Jadi cinta yang nonton masih tahu. Cinta buta itu ilmiah. Misalnya, ketika jatuh cinta seseorang itu yang intens ya maksudnya jatuh cintanya, karena itu dalam agama kita pernikahan itu nggak boleh berdasarkan cinta doang, bahaya. Betul. Iya. Iya, karena cinta doang. Cinta doang itu berbahaya kan itu. Karena ketika cinta itu tadi membutakan intelek. Makanya di antara kita ada nggak, misalnya seorang ibu dipukulin sama suaminya, tapi tetap nggak mau cerai. Ada banyak. Berantem tiap hari. Banyak. Tapi anaknya 5. Iya. Kenapa berhubungan seks terus? Iya. Karena ketika berhubungan seks lupa itu dengan kejadian-kejadian yang disakiti itu kan gitu loh. Dipukulin sama suami tetap nggak mau cerai. Jawabannya apa kira-kira ibu-ibu? Cinta. Iya, saya masih sayang gitu. Itu. Saya tuh masih cinta. Jadi tidak buta ilmiah. Termasuk anak-anak kita yang pacaran, tentu saja kalau langsung saat pacaran nggak mungkin anak kita akan ngomong nggak mungkin aku tuh zina, nggak mungkin aku tahu mana yang baik dan buruk. Tapi tahu nggak, ketika sudah berduaan, zina, dosa, neraka ketutup hilang. Makanya pencegahan agama kita la taqrabu zina, nggak ujuk-ujuk. Ada preventif. Iya, ada preventif. Nggak ujuk-ujuk Ustadz Patih langsung diajak perempuan zina mau, nggak ujuk-ujuk. Tapi kalau ketika Ustadz Patih tuh umumnya harus hati-hati. Ketika Ustadz Patih udah mau ngajak berjam-jam berdua sama akhwat, berjam-jam lagi makan malam berdua. Ada bakat ya, Pak. Iya, hati-hati. Manusia bisa berubah loh. Ya kan gitu. Apalagi berdua berjam-jam, apalagi tadi. Iya, misal telepon berdua-dua. Awalnya aja kan konsultasi. Awalnya. Tapi lama-kelamaan kalau udah berjam-jam, kamu dulu begitu banget ya. Lalu udah bersandar. Safati sering berdua sama betina. Siapa tuh? Itu si Koko. Si Koko, burung saya. Ya, untung sama betina ya. Makanya suami ibu-ibu ini pesan tersirat dari Musaja. Kalau suami punya mainan hewan, burung, ikan, nggak usah diprotes. Kenapa? Daripada mainannya berhijab. Mendingan sama burung. Lebih baik sama burung, motor. Itu mainan laki-laki, itu kucing, hewan. Nggak apa-apa itu, nggak usah diprotes. Asal kewajibannya sebagai laki-laki jalan. Mancing nggak usah dilarang. Asal kewajibannya berniaga. Pulang bawa berlian. Iya, ada yang koleksi motor, pelak, nggak usah dilarang. Daripada nanti dari benda mati itu dia beralih mainannya ke makhluk hidup. Mending kalau makhluk hidupnya ada si Koko, burung. Kalau makhluk hidup yang berhijab, guys. Waduh. Masya Allah. Itu dia tadi ya. Ya itu kan mengerikan. Yeah. Kalau sudah berduaan gitu, itu membutakan. Ya. Sama mau guru besar, mau ustadz. Bahkan pernah ulama juga bablas. Mau ulama, mau siapapun gitu. Kalau dia melanggar batas-batas pergaulan tadi, dia akan dibutakan.
Makanya agama kita jangan ngomongin soal ustadz kiai kalau berduaan nggak boleh, titik gitu. Saya jadi ngerti kenapa profesor pun bisa melakukan itu, guru besar pun bisa melakukan itu, kiai pun bisa melakukan itu, karena emosional menutupi logik. Iya. Okay. Nah, pendidikan itu gimana caranya membuat inteleknya jadi panglima. Bukan dalam soal di kelas saat kuliah di akademik, tapi dalam kehidupan real nyata. Jadi gitu. akal harus jadi pemimpin. Jadi pemimpin, kayak gitu loh. Ya, nah. Kalau dalam bahasa Abah Qiyadah Fikriyah itu namanya tuh. Abah tuh ngajarin Qiyadah Berat kali Fikriyah. ya bahasanya, Abah. Berat bahasanya, Mbak. Terus, Mbak. Ya, terlalu berat. Enggak, jangan diikutin. Nah, itu next level aja kalau Next ngomongin. level, ya. Iya, Qiyadah Fikriyah. Kuwatul aqidah nanti lagi. Masya Allah, terlalu berat ya gitu ya. Jadi itu satu ya. Jadi siapapun bisa kalau sudah berhubungan dengan biologi manusia, ya kan gitu. Makanya kan kata namanya siapa namanya yang memetakan kebutuhan dasar? Maslow. Kan 5F itu dasar manusia tuh. Ya, manusia itu kalau masih inteleknya belum benar-benar cerdas, gini loh. Yang dimaksud pendidikan tinggi itu Ustadz bukan S2, S3. Bukan. Pendidikan tinggi itu adalah kemampuan intelek menimbang mana baik, mana buruk, memilih resiko dan seterusnya. Itu namanya intelek. Orang-orang S3 belum tentu pendidikannya tinggi. Jadi nggak menjamin. Oke. Contohnya kan orang intelek itu gini, semakin tinggi kualitas pendidikan seseorang, semakin dia akan menghindar untuk yang namanya melanggar aturan. Aturan Allah, aturan manusia. Ya, termasuk norma, kan gitu loh. Maka orang yang punya pendidikan tinggi nggak akan tuh namanya hajatan ngeblok jalan. Tapi ada seorang rektor di daerah Sulawesi Selatan untuk hajatan anaknya jalan sampai diblok sehingga diprotes masyarakat, viral, akhirnya dibuka. Padahal itu profesor. Rektor perguruan tinggi. Kurang apa? Nah, itu sebetulnya dia lulusan S3 tapi pendidikannya rendah. Oke, kalimat sederhananya mau lebih keren. Because your degree is not on your paper, but on your behavior. Ulangin. Because your degree is not on your paper, but on your behavior. Ketinggian derajat seseorang itu bukan ada pada ijazahnya. Apalagi ijazah palsu. Siapa ya? Tetapi kepada tingkah lakunya. Saya jadi ngerti. Ada hadisnya. Ya, hadisnya. Sesungguhnya Allah itu innallaha la yanzuruna ila aqsamikum wa suwarikum walakin yanzuruna ila qulubikum wa amalukum. Benar. Yang dilihat itu amal dan hati. Gak peduli mau S3. Kalah sama Samsung, maaf ya. Samsung S26 sekarang. Mau saya tambahin ungtur makola wala tangdur mangkola. Nggak penting siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Oke, jadi ngerti. Ya kan gitu loh. Oke. Ya, jadi itu yang dimaksud pendidikan tinggi itu bukan lulusan S3, S4. Ada S4. Iya ya. Kadang-kadang ya maaf ya, mertua saya ayahnya Ummu Sajid pendidikannya biasa. Tapi akhlaknya luar biasa. Banyak gak orang memuliakannya? Justru itu profesor menurut saya. Iya kan? Banyak gak orang memuliakannya? Orang kagum gak sama dia? Datang gak minta nasihat dia? SMP ya? SMA aja. Betul gak? Iya, kan gitu. Ya, tentu saja profesor dengan akhlak yang baik itu akan lebih bernilai. Iya nggak? Tapi berapa banyak? Tidak semua lulusan S3 ini kan kemudian punya attitude yang baik. Debat di TV dengan cara memaki. Apalagi yang beli ijazahnya ya gitu ya. Ijazahnya pesen gitu-gitu. Oh ya, begitulah kira-kira ya. Maaf itu politik ya. Gitu. Ya, seperti itu. Ini dari segi biologi otak ya. Oke, yang kedua para ahli menyebutkan bahwa penyimpangan orientasi seksual, kalau bahasa agama kita penyimpangan. Kalau bahasa orang lain kan sebenarnya orientasi seksual yang berbeda. Bahasa halusnya kan gitu. Kalau mereka kan gitu. Itu kan sebetulnya tidak ada faktor tunggal, itu gabungan antara faktor biologi dengan lingkungan. Bahasa lainnya adalah faktor nature dengan nurture. Nah, faktor nature itu memang ada. Ya, tetapi ya berdasarkan penelitian misalnya dari Ghana et al tahun 2009 ya, beliau survei pada 500.000 orang di Inggris, Amerika, Swedia ya, bahwa faktor genetik itu ternyata hanya berkontribusi terhadap 8-25% terhadap orientasi seksual sesama jenis. Yang nature-nya. Hanya berapa persen? 8-25%. 8% sampai 25%. Artinya kebanyakan dari apa?
Lingkungan. Betul. Perlakuan yang mereka terima setelah Iya, lahir. Kan kalaupun genetik, itu kalau kita detailkan lagi, ternyata genetiknya dipengaruhi oleh lingkungan juga. Terutama pada saat prenatal atau sebelum hamil. Misalnya nih ya, saya mau tampilkan ini ya, salah satu pakar namanya Profesor Dick Swab dari University of Amsterdam. Dalam bukunya We Are Our Brain, kita adalah seperti otak kita, tahun 2014. Beliau ngomong ini, perempuan hamil yang menderita stres lebih mungkin melahirkan anak homoseksual karena hormon stres memengaruhi produksi hormon seks pada janin. Oh, itu. Ada ngaruh ya? Makanya pendidikan parenting terbaik itu sebetulnya sebelum lahir. Sebelum nikah. Teman-teman tahu nggak? Ini saya mau muter lagi. Manusia ada berapa indranya? Ada 5. Ada 5. Oke, ada 9. Oh, 9. Ada 9 menurut penemuan terkini. Ya, ada berapa? 9. Ada 9 ya. Dari 9 indera ini, 8 indera itu sudah berkembang sejak dalam kandungan. Hanya 1 indera yang belum berkembang. Apa itu? Oke, nanti saya urutkan ya. Indera pertama adalah yang disebut dengan touch sense. Oke, indera peraba itu ya. Yang kedua namanya thermoception. Pendeteksi suhu. Ya, itu yang ketiga namanya nociception. Pendeteksi nyeri. Ini keluar ujian nggak? Oh, coba nanti ada di UN ya. Kalau keluar biasa TBK soalnya udah lewat. Oh, TBK ya. Ini namanya nociception. Ini nggak usah dihafalin ini cuma sebenarnya. Yang keempat namanya proprioception. Indera keseimbangan. Nah, itu sebabnya ini sudah berkembang. Nah, 4 indera ini masuknya ke dalam somatosensori. Somatosensori. Dari kecil, kenapa anak ketika lahir senang dengan diayun, senang dengan trampolin, senang dengan ayunan, lebih mudah diayun karena dari rahim, karena indera proprioceptornya ya, vestibular. Setelah itu vestibular yang kelima, indera vestibularnya, keseimbangannya. Ya, kalau proprioceptor pendeteksi posisi tubuh. Ya, indera vestibularnya sudah berkembang sejak kandungan. Jadi di dalam kandungan itu kan isinya apa? Air. Ketika air ibu jalan itu kayak di ayun-ayun. Setiap gerakan ibu adalah ayunan buat bayi. Perubahan posisi ibu dari duduk berdiri, ya berbaring, miring, karena itu adalah ayunan. Makanya semua anak senang banget dengan namanya ayunan, trampolin, loncat. Karena diayun terus. Terbiasa dari rahim ibunya. Dari rahim ibunya, gitu loh. Dan vestibularnya udah berkembang. Yang keenam namanya gustatory atau taste indera perasa. Nah, ini juga sudah berkembang sejak lahir. Maka kalau mau anak kita suka sayur, emaknya makan sayur. Cara terbaik adalah saat ibu hamil. Preferensi rasa ibunya ketika hamil itu akan menentukan lahirnya nanti mau makan apa. Telat kalau anak suruh suka sayur buah setelah anaknya lahir. Pantesan anak saya tuh suka semua makanan. Emaknya makan semua apapun. Pantesan nggak susah makan. Memang saya golongan omnivora. Lebih tepat mama saurus. Mama saurus. Pemakan segala. Lepehan anak pun dimakan. Alhamdulillah. Saya nggak habis. Iya, alhamdulillah. Soalnya banyak yang ngeluh. Anak saya susah makan ini. Anak saya susah itu keadaan hamil penentu paling besarnya. Maka buat teman-teman yang nyimak podcast ini penting banget. Anda yang hamil itu perhatikan nih, pendidikan mulai terbaik itu sejak Anda hamil. Makanya saya dulu bercita-cita ya banget ya, orang-orang nikah itu negara hadir dikasih pendidikan prenatal, karena kualitas manusia itu waktu hamil ditentunya dari awal. Itu kehamilan keempat itu masa pembentukan otak gitu. Nah, cuman suaminya, istrinya paham nggak soal ini? Nah, itu. Ya Allah, kan gitu loh. Lalu sebetulnya ya, jadi apa yang ibu makan tadi menentukan apa? Menentukan preferensi kalau ibunya senang sayur. Preferensi, iya, dia anaknya pasti akan senang sayur. Ya kan gitu. Kalau ibunya senang dolar, anaknya senang dolar juga. Saya masih ingat banget ya, waktu anak saya 6 kan, ya yang pertama. Oh, Masya Allah, 6 Mbak. Ya, 23 yang anak ke. Itu dari satu ibu ya. Satu ibu ya. Iya, Abah. Tidak ada cabang ya. Tidak ada cabang, tidak ada franchise. Enggak ada. Jadi saya masih ingat ketika hamil anak ke-3 Saripah ke berapa? Saripah anak berapa sih? Enggak, Abah pura-pura aja. Padahal mah Abah emang enggak ingat. Iya, kalau anak 1 ingat nama, ingat urutan. Anak 2 ingat nama mulai lupa urutan. Anak 3 lupa nama, lupa urutan.
Apalagi anak 6. Apalagi anak Enam 6 juga, ya. Masya Allah. Gitu kan? Kadang-kadang istrinya aja lupa. Kalau bawa istri kan gitu. Ya ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi ketika hamil istri saya itu hamil, si Umi hamil anak ketiga ya. Syarifah itu ketiga, anak ketiga. Si Umi itu lagi aktif-aktifnya. Dia organisasi, di kajian, di macam-macam. Jadi setelah lahir, di antara 6 anak saya, ini anak perempuan nomor 3 itu paling aktif sedunia. Dunia keluarga saya maksudnya. Kan gitu, paling aktif itu. Ya meskipun masih SMA, kadang-kadang tiba-tiba udah di Malaysia ikut konferensi ini. Kadang udah di Jakarta, ada di Magelang, ada di Surabaya. Tidak cicing tamu datang ya Allah. Ternyata bisa diurut-urut ibunya waktu hamilnya luar biasa aktifnya. Tapi kalau ibunya rajin nangis. Makanya ibu hamil hati-hati, nggak boleh nonton drakor yang ada mewek-mewek. Dracin, nanti ngimpis dari CEO terus dia. Ibu hamil tuh harus nonton yang positif, motivasi, ya nonton podcastnya Abah Ihsan Fatekarin. Masuk Pak Eko, masuk kan gitu, ya nggak? Nah, yang ketujuh adalah olfactory sense, ya. Olfactory, indera penghidung. Apa itu penghidung? Ini penciuman. Ya, bahasa agak resminya sebenarnya penghidung. Ya, penghidung ya, mencium rasa bau. Ya, lalu auditory. Dan ini setelah berurutan ya. Yang terakhir adalah, nah ini yang berkembang ya baru setelah lahir, dan itu pun 6 bulan. Dia akan jadi punya pandangan seperti orang dewasa. Apa itu? 6 bulan setelah lahir. Jadi bayi itu kan buram, lihatnya. Iya. Kan gitu. Nah, itu namanya vision. Sense itu indera terakhir nomor 9. Nah, di antara 9 indera, 8 indera sudah berkembang sejak lahir. Indera yang terakhir itu baru setelah lahir. Ada nggak tujuannya? Ada. Kenapa Allah ciptakan vision itu? Ya, anak ketika lahir itu hanya bisa melihat kira-kira jarak 30 cm dari matanya. Itu jarak ASI ibunya kan? Supaya dia nggak melihat yang lain. Dan semua bayi itu teman-teman, pandangan itu ada 2 jenis. Ada namanya peripheral vision, ada namanya foveal vision. Pandangan periferal ke segala arah, ya, foveal ke satu arah. Nah, bayi ini Allah kembangkan sejak lahir secara biologi nature-nya itu periferal dulu. Maka bayi akan lebih tertarik benda yang disimpan di samping mata dia, bukan di depan dia. Iya. Bayi yang baru lahir ya, 2 minggu setelah coba simpan benda di dekat dia akan lebih tertarik dibandingkan yang di depan dia. Ada maksud, kenapa? Supaya bayi itu mengeksplor lingkungannya lebih banyak. Masya Allah. Masalahnya adalah yang dikembangkan Allah periferal, dari bayi anak-anak sudah dirusak sama bapak ibunya, disuruh gini doang. Lihat nih bapak Bukan, nih, gitu. lihat apa? HP. Oh ya Allah, iya rusak TV. dulu dari kecil. Kan seharusnya gini nih. Biarin jadi dia. normalnya bayi itu gini-gini. Iya, biarin. Gitu kan? Serem juga sih ada bayi gitu. Enggak, maksudnya beberapa bukan bayi 1-2 minggu, ya Allah. Nih bayi nih setelah beberapa bulan. Dia tuh lihat-lihat lingkungan gini kayak gini yang sudah duduk, duduk gitu ya. Normalnya gini. Dia tuh lihat-lihat ke sana kemari gitu loh. Iya, betul. Ya, dia akan tertarik dengan wajah. Nah, foveal yang boleh saya itu wajah siapa? Wajah manusia, wajah ayah ibunya, dia akan natap lama gitu. Itu mempesona banget kan kalau bayi natap kita lama. Dia tuh memperhatikan sebetulnya kan gitu. Kalau dia lebih tertarik wajah gitu. Jadi pengen punya bayi lagi. Bang. Ayo bikin. Itu dia, Bang. Offset ya. Udah kita udah di podcast. Kita udah tutup toko, guys. Umurnya udah lewat kita. Aduh. Ya kan gitu ya. Ya seperti itu. Vision sense. Nah, artinya apa? Yang saya ceritakan tadi adalah emotional state seorang ibu, ya, apa yang ibu rasakan, apa yang ibu lakukan di waktu hamil itu mempengaruhi, termasuk stres ibu. Tadi apa penelitian yang saya sebutkan tadi dari Bapak namanya Profesor Dick Swab. Coba Anda silahkan nanti googling cari referensinya ya, dan University of Southern yang buku tadi We Are Our Brain tahun 2000, perempuan hamil yang menderita stres lebih mungkin melahirkan anak homoseksual karena hormon stres mempengaruhi produksi hormon seks. Jadi cara melindungi janinnya adalah dia akan merilis hormon-hormon tertentu yang membuat anak laki-laki jadi lebih feminin misalnya, gitu.
Ya, salah satu pendapat begitu kan gitu. Profesor Saul juga menyatakan bahwa paparan nikotin atau antivitamin sebelum melahirkan meningkatkan kemungkinan perempuan menjadi lesbian. Makanya ibu-ibu hamil tuh harus jaga banget. Atau jadi perokok pasif ya, Iya. dua-duanya. Oh, itu ada banyak bukti kalau yang itu lebih termasuk penyakit-penyakit yang didahului oleh namanya kalau orang-orang dokter paham ya, TORCH. TORCH. Iya. TORCH. Iya. TORCH itu kebanyakannya kan T toxoplasma, other virus, ya, TORCH R-nya rubella, C-nya cytomegalovirus, dan H-nya herpes. Nah, virus-virus ini itu akan masuk ke dalam rahim kalau dia tidak hidup sehat gitu kan, dan lalu akhirnya mempengaruhi kesehatan janin, gangguan otak. Bahkan ada beberapa bukti orientasi seksual yang berbeda, gitu kan. Nah itu tadi faktor nature, meskipun 8% sampai tadi berapa persen? 25%, itu sebetulnya juga dipengaruhi oleh keadaan kehamilan lingkungan lagi. Cuman setelah lahir kan kita nyebutnya adalah bawaan lahir. Ya kan gitu loh. Lalu yang kedua, nah yang terbanyak justru ada faktor nature, faktor lingkungan. Ya, menurutku faktor lingkungan itu memiliki peranan yang jauh lebih besar. Gitu ya, terhadap orientasi seksual. 25% pengaruh lingkungan keluarga, 43% adalah lingkungan lainnya, pertemanan, yang membuat orang itu jadi menyimpang atau tidak. Saya nggak lebih senang menyimpang ya daripada lingkungan. Orientasi seksual berbeda. Pertemanan, halus bahasanya. Ya kan gitu loh. Jadi pertemanan dan lain, ya penelitian beliau begitu. Ya kan gitu loh. Jadi bukan sejak lahir begitu, jadi begitu kan gitu. Ya nggak? Faktor-faktor itu mencakup apa? Pengalaman masa kecil, pola asuh, trauma psikologis, paparan terhadap konten tertentu, ya gitu, dan terutama pergaulan. Teman sih ya. Ya teman, kan gitu. Apa yang dimaksud trauma masa lalu? Ya misalnya anak-anak ini pernah dapat pelecehan seksual masa lalu. Ada penelitian dari jurnal namanya Jurnal Khatulistiwa menggunakan metode life history. Pelecehan seksual yang dialami sejak kecil menjadi salah satu penyebab seseorang memilih menjadi gay. Jadi menurut penelitian ini ya, sejak kecil ada pelecehan. Anak-anaknya di gay itu ternyata dari kecil sudah mengalami yang namanya pelecehan. Dan benar dah, beberapa orang yang saya temui yang curhat sama saya, kenapa dia sekarang seperti ini? Masa kecilnya pernah dilecehkan seksualnya. Nah, bagaimana mencegahnya? Kita harus pahami itu adalah perbuatan buruk, tetapi hati-hati, kita juga bisa terjerumus menjadi pelaku. Ya, gitu. Maka kita harus punya circle yang positif, jangan bergabung dengan orang-orang seperti itu, gitu. Sebab kita akan mudah untuk bangkit lagi, gitu. Ya kan? Iya. Ya, kalau kita tidak terapi dan lain-lain, umumnya orang-orang yang menjadi korban bully jadi pelaku bully. Karena kayak dendam, kayak pembalasan, kesakitan, kan gitu loh. Ya kan? Gitu. Jadi itu ya teman-teman. Atau dari Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia pernah menyebutkan bahwa trauma seksual pada masa kecil itu sangat mempengaruhi orientasi seksual di masa dewasa, gitu. Ya, itu dari segi trauma masa lalu. Dari segi pola asuh bisa, ya. Didikan orang tua khususnya ayah dan kasih sayang yang kurang menjadi salah satu faktor seseorang menjadi gay, gitu. Ada penelitian di Jurnal Pendidikan Anak UIN Universitas Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari ya. Tuh, ada risetnya. Jadi anak yang gimana? Anak yang ditolak oleh orang tuanya, anak yang rejected. Ya, kan ada 4 gaya pengasuhan kan ya. Ada namanya dari Ibu Diana Brauman itu kan ada 4 gaya pengasuhan: otoriter, otoritatif, rejected dan atau neglected, dan satu lagi adalah permisif. Nah, neglected, rejected inilah yang bisa paling berbahaya untuk anak-anak kita punya orientasi seksual yang menyimpang begitu. Ya kan? Nah, otoritatif mungkin di podcast lain kita bahas bahwa itu bisa membuat anak kita bisa sukses dua-duanya, tetapi meninggalkan peninggalan ekor yang berbeda. Kan pernah dengar nggak kayak gini? Saya dibesarkan dengan kekerasan, tapi saya alhamdulillah jadi orang sukses. Nah, ini sebenarnya masalah kalimat ini. Kenapa? Ya nanti pengen tahu kita lanjutkan di podcast yang lain ya. Itu otoriter. Ya kan itu. The best itu otoritatif. Yang dibahas itu otoritatif. Jadi otoritatif dan otoriter itu mampu membuat anak bagus secara performa. Ekonomi, sukses, tapi secara mentalnya dia jadi berbeda ya, Bang. Tapi ada perbedaan besar di situ. Terutama soal relasi. Soal relasi. Relasi apa? Hubungan dengan istrinya bagaimana? Hubungan dengan anaknya bagaimana? Sukses sih gitu. Tapi seringkali bermasalah.
Banyak itu. Nanti kita bahas di podcast lain, oke? Mau seru. dibahas? Jangan di podcast lain dong, harus di podcast cerita WFH. Oh iya, Ini maksudnya di episode waktu yang lain. Iya, Ya Allah, ya Allah. Gitu Abah. Ya, nanti di podcast lain kasihan ya. Yang lain mau ngundang saya kasihan ya. WK. Oke, Ya jadi Allah. sejak rahim bisa berpotensi, kemudian besar lingkungan juga berpotensi. Jadi banyak faktor pengaruh. Banyak faktor pengaruh. Ya, makanya kan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu, yang dibahas fa'abawahu itu kan lingkungan, ya, siapapun yang mempengaruhi anak. Fa'abawahu di dalam hadis ini kan bukan orang yang melahirkan secara biologis. Kalau selagi itu namanya waladun. Waladun, ya. Ya kan gitu. Bukan Ya, biologis. kalau bapaknya namanya walid. Kalau ibunya namanya walidah. Gitu kan? Kalau anaknya namanya walad, aulad, gitulah. Ya kan? Ya, jadi itu kalau punya relasi biologis, hubungan darah. Tapi yang dimaksud Pak Abahu itu siapapun yang mempengaruhi anak kita. Yang dimaksud Pak Abahu bisa saja TikTok, bisa saja Siwon. IG. Kalau anak kita lebih banyak terpengaruh Sosmed. dengan misalnya Dracin, lebih banyak terpengaruh dengan Siwon Litek Inkon, mana mungkin anak kita bisa Goncana, Cinca, Harasok. Haredang. RS. Ya kan gitu loh ya. Jadi tidak sesederhana itu seseorang itu jadi menyimpang atau tidak gitu ya. Tapi kesimpulan tetap ya sesuai dengan aturan agama kita, pada faktor lingkungan, pergaulan. Makanya kita ada namanya adab pergaulan, al-nidham al-ijtimai. Itu harus diperhatikan. Itu yang paling banyak mempengaruhi seorang itu menyimpang atau tidak gitu. Saya jadi mengerti, nyambung lagi kenapa di dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah seseorang yang kemudian masuk neraka dan dia menyesalinya. Aku masuk neraka karena berteman dengan si fulan. Iya. Ini di Quran surat Al-Furqan. Jadi karena berteman dengan si fulan, aku jadi masuk neraka. Itu kenapa? Pertemanan. Ar-rajul ala dini khalil. Seseorang itu bergantung siapa yang dia Jadi bergaul. mulai hari ini hati-hati teman gitu. Teman, misalnya maaf ya, teman-teman yang Lingkungan. ngerokok, terus berhenti ngerokok, terus ketemu lagi dengan orang ngerokok. Teman-teman yang misalnya pernah berlebihan sampai adiksi main games, lalu ketemu lagi sama gamers. Teman-teman yang pernah misalnya terpapar yang negatif yang lain gitu kan, narkoba, udah tobat, terus ketemu lagi. Nah, Jadi makanya jadi kalau Anda pernah jadi korban pelecehan atau pernah berada di lingkungan itu dan mau hijrah berubah, jangan pernah sekali-kali kembali dengan alasan silaturahmi. No. Menjaga silaturahmi juga harus benar pakai dalil itu. Boleh nggak umum saja Ustaz Fatih silaturahmi sama mantannya. mantan gitu. Kan kita tidak boleh memutus silaturahmi. Iya. Pret kan gitu. Dengar tuh kata Abah. Oh gitu. Ya, tidak berkomunikasi itu bukan berarti memutus silaturahmi. Iya. Pinjam dulu 100 biar silaturahmi nggak putus. Bahkan kata silaturahmi aja udah mengerikan zaman sekarang kan. Silaturahmi yang benar itu kan silaturahmi apa? Saling. Sila. Terhubung. Hubungan. Sholat. Menghubungkan diri sama Allah. Sholawat. Menghubungkan dulu sama Rasul. Kan gitu loh. Masalah silaturahmi itu artinya apa? Saling menghubungkan diri. Memberikan kasih. Silaturahmi yang benar adalah kita menawarkan cinta, menawarkan kasih sayang. Bukan minta cinta. Jadi harus ke zaman sekarang aja kalau ada orang belum pernah ketemu, kita udah lama gak ketemu, tiba-tiba Ustaz Fatih saya mau silaturahmi, curiga nggak? Aneh. Rahim dari mana saudaranya? Iya kan gitu loh. Ya nggak? Coba Anda coba pertanyaan saya, ada orang nggak pernah ketemu Anda, bahkan saudara Anda sendiri ya, yang dari kampung atau dari daerah jauh, nggak pernah ketemu, nggak pernah macam-macam gitu, tapi suatu hari mau silaturahmi, udah mulai curiga nggak? Iya. Karena dari awal kata silaturahmi sudah diselewengkan untuk minta bantuan. Padahal silaturahmi yang benar aja kayak gini nih. Ustaz saya mau ketemu, mau apa? Mau silaturahmi. Udah. Silaturahmi apa? Ya saya bawain sesuatu. Iya. Saya ini ada peluang. Iya. Bukan nawarin barang juga, itu silaturahmi. Itu namanya nyeles. Itu namanya nyeles ya kan gitu. Iya, benar. Nyeles sekali gitu ya. Saya ini ada tanah, Ustaz. Ya nggak banyak sih, 10 hektar. 10 hektar. Satu bingung memanfaatkannya gitu. Udah mulai tercium kesombongannya. Ini contoh. Oh iya, siap apa? Siap. Ustaz kan, saya tahu Ustaz ini bergerak di bidang penguatan umat. Saya mau serahkan. Tolong gunakan dengan baik. Nah, itu silaturahmi. Saya yang benar nggak tuh? Benar. Iya. Ini saya butuh karyawan. Ustaz ada nggak? Kata saya dengar kemarin ada keponakan Ustaz yang belum kerja. Makanya saya datang ke sini silaturahmi. Seneng nggak silaturahmi gitu?
Jadi silaturahmi nginjem duit. kira-kira gitu ya. Jadi Iya. ya kita harus paham secara biologi manusia itu punya peluang untuk menyimpang. Tapi bukan berarti defaultnya begitu. Iya. Sama setiap manusia punya peluang nggak untuk mencuri? Iya. Punya? Untuk berzina? Punya aja Iya. potensi. Tapi bukan berarti kita dilahirkan senang zina. Iya. Betul nggak? Zina atau tidak zina itu bergantung tadi nature-nya, nurture-nya, Iya. lingkungan pergaulannya bagaimana kan? Makanya itu perlunya agama, gitu, untuk mencegah kita melakukan perbuatan yang menyimpang. Kenapa sih sesuatu disebut menyimpang dan disebut dosa? Karena pasti ada keburukan. Itu kan maqasid syariat, tujuan dari syariat itu Betul. untuk mencegah Kerusakan. kerusakan. Iya. Kenapa zina dilarang? Kan gitu. Ya kenapa lagi bete dilarang? Ya kan gitu. Karena pasti ada tujuannya. Iya. Gitu. Jadi nggak ada penyimpangan yang ujuk-ujuk. Jadi ujuk-ujuk ya, rektor begitu. Nggak Tadi ada. kembali ya, guru besar begitu, mahasiswa begitu, mau PTN kayak mau kampus terbaik kayak nggak peduli, pasti pernah ada begitu karena ada track record sebelumnya. Bahkan Pasti ada lingkungan. bisa jadi dimulai dari sejak Bahkan ibunya sejak dari hamil. rahim. Saya luar biasa nih podcastnya, panjang. manfaat banget ya. Nah, pertanyaannya, kalau kemudian sudah terjadi, gimana menyembuhkannya? Ini banyak pertanyaan. Nggak mudah, Abah, gitu. Kan masalahnya udah terjadi. Saya sudah seperti ini, udah pindah lingkungan juga. Cuma saya kangen masa-masa itu. Nah, itu banyak mereka ngomong gitu di DM tuh. Saya ingin kembali lagi ke masa itu, gitu. Ya masa itu karena apa? Ya karena memang bisa memunculkan yang namanya pleasure. Ya, nah pleasure ini kalau misalnya dia di tempat yang barunya tidak mendapatkannya, dia akan kangen dengan pleasure yang lama itu. Iya. Maka yang pertama caranya adalah ya relasi, hubungan cinta, kasih sayang dengan orang-orang yang positif, yang terdekat, keluarganya harus dibangun dengan baik supaya dia tidak kehausan dengan pleasure di tempat lain, dengan cinta di tempat lain gitu. Satu, yang kedua, usul saya adalah memang hijrahnya harus total. Ya tadi tidak boleh namanya nyambung lagi sama sekali, gitu. Ya, misalnya kita udah tobat, teman-teman maaf yang pernah misalnya ngerokok terus berusaha berhenti merokok, ditawarin lagi nongkrong, coba lagi sedikit, akhirnya jadi coba lagi. Kan banyak sekali teman-teman kita yang dulunya pernah kena narkoba terus bertobat, terus akhirnya jadi istilahnya tuh apa, kambuh lagi. Ya karena itu tadi ya, kemudian dia tidak hijrah total, dia masih dalam tanda kutip menjaga silaturahmi, menjaga hubungan tadi. Maka nggak boleh yang kayak gitu, harus putus total gitu. Dan saya jadi bisa mengerti kenapa dalam syariat ketika seseorang melakukan penyimpangan seksual itu hukumannya hukuman mati, karena itu akan dilihat oleh publik yang melakukan jerah karena takut, yang kedua dilakukan nggak akan nular lagi karena mati langsung. Iya, dan dia selamat. Karena tidak, jadi gini Dan dia mengerinya. dihapuskan dosanya. Ngerinya adalah yang sesama jenis ini. Cara memperbanyaknya nggak ada cara lain selain dengan cara menularkan. Karena dari keturunan nggak bisa, nggak mungkin. Karena di beberapa negara seperti di Rusia kan keras banget. Mereka boleh aja nikah, tapi nggak boleh mengadopsi anak. Karena anak itu yang diadopsi dari pasangan sejenis itu bakal menjadi kira-kira kader baru nggak? Kader baru. Iya. Ya kan? Tidak ada cara lain mengembangbiakan jumlah kaumnya selain dengan cara menularkan. Dan penularan itu berarti mutlak. Dan Anda boleh catat datanya. Makin kesini kalau kita nggak terus bersuara, makin mengerikan. Makin besar. Indonesia sekarang kan posisinya adalah nomor 5 terbesar. Nomor 5. Jumlahnya udah berapa persen? 3% dari populasi. Besar loh. Besar banget. Besar itu. Dan itu ada di sekitar kita. Anda cek aja di Twitter, di Facebook, di mana. Kalau Anda misalnya klik aja ya hashtag gay Bandung, gay Bogor, banyak grupnya, mengerikan. Dan itu ada di sekitar kita. Sembunyi-sembunyi aja banyak banget. Gimana kalau kita biarkan? Mereka mulai makin pamer kan, makin show off kan di tempat publik. Iya. Dan ketika terbongkar kasus seseorang yang mengaku penghafal Quran, pemilik sanad ini, itu luar biasa.
banyak backing jenderal, banyak backing petinggi-petinggi yang membacking dan siap mati untuk itu. Artinya apa? Bisa diduga juga yang membacking juga adalah pelaku. Iya, karena memang datanya ada. Dan ketika dibongkar faktanya, baru kemudian mereka nggak berani berkata. Nah artinya ini nggak main-main. Ini bola salju yang terus membesar. Iya. Jadi 3% jadi 30%. Aduh, nauzubillah Terus sekali. Dan ini yang harus kita antisipasi ya. Nauzubillah, mudah-mudahan Bapak Ibu dilindungi keluarganya ya yang mendengarkan podcast ini ya. Tetapi ketika seorang keluarga mendapati anaknya memiliki penyimpangan seksual, teman-teman tahu nggak? Ya awalnya mereka marah, Nggak suka. tapi ujungnya menerima. Mau apa lagi? Kalau kita nggak paham ini caranya bagaimana. Iya, banyak yang begitu. Ya, Mau apa lagi? makanya kan ada namanya konsep of the 5 stage of grief. Ini bisa digunakan juga dalam hal soal kekecewaan dalam penyimpangan. 5 tahap apa? Berduka. Yang dikembangkan oleh Ibu Elizabeth Kubler-Ross. Beliau mengatakan gini, ketika seseorang kecewa, termasuk kehilangan, termasuk kecewa karena anaknya, keluarganya berperilaku yang menyimpang, itu tahapannya 5. Pertama namanya denial, Menolak pasti. nolak, nggak boleh gitu, tapi anaknya nggak berhenti kan. Terus yang kedua anger, Marah dia. marahin anaknya. Nah yang ketiga, karena anaknya sudah susah berubah, bargaining, tawar menawar. Aku kan nggak merugikan mama, aku kan masih tetap sholat. Oke, kita nggak usah hidup serumah, bargaining. Kan itu. Ya orang tuanya yang bagus kan memang harusnya, maaf ya, memang harus dipisahkan. Kasarnya diusir ya. User. Memang kita harus memberikan respon yang bahwa kita tuh nggak setuju dengan perbuatannya, bukan hanya ucapan doang, bahwa keputusan kamu akan mendapatkan resiko, konsekuensi. Oke, habis bargaining? Ya harus bargaining, namanya nanti depression, kecewa, orang tuanya berlebihan. Tapi setelah itu, ya kalau kitanya dibutakan tadi emosinya, inteleknya oleh emosinya, karena ngurus dari kecil dan lain-lain, akhirnya jadi acceptance, penerimaan. Ya gimana pun dia anak saya. Iya, itu tuh. Mau apa lagi? Kalau bahasa orang pengajian qadarullah. Ya kan bahkan ada suami atau istri yang, maaf ya, menjual diri tapi dibiarkan sama pasangannya. Iya. Gitu. Menerima. Ya Allah. Sama kayak tadi istri yang dipukulin suaminya, akhirnya ujungnya menerima. Itu kekurangan suami saya. Padahal penerimaan itu ada batasnya nggak? Ya, melanggar syariat ya nggak boleh diterima dong. Iya, nggak akan pernah. Iya kan itu. Terus next levelnya? Udah terakhir, ada 5. Acceptance. Ya, akhirnya ujungnya menerima gitu. Iya. Ujungnya adalah ya akhirnya diterima juga anaknya. Nah ini yang bahaya, harusnya nggak diterima gitu, karena itu melanggar syariat. Ya gimana pun, semua kalau diterima nanti ini akan jadi contoh presiden bahwa ya ujungnya tuh bonyok juga, bokap nyokap gua aja nanti ujungnya nerima kok gitu. Gitu. Mengerikan sekali ya. Jadi kalau gitu kita jadi mengerti kenapa Islam itu diturunkan kepada kita ya, untuk preventif, mencegah sebelum terjadi. Iya. Wala taqrabuz zina, jangan deketin zina. Kebanyakan preventif kan Ustaz. Deketin aja jangan gitu kan. Tundukkan pandangan, ya kan? Perempuan laki-laki sama, godul basar. Setelah tundukkan pandangan, tutup auratnya. Kalau sudah dilakukan, dampaknya kan mengerikan kalau hukum syariat kita. Iya. Karena saking sebutnya Kan peluang balik laginya bisa berlapis-lapis. coba hukum pezina bagaimana kan? Iya, berat sampai rajam kan gitu. Ya, yang perawan dengan yang udah menikah lebih berat lagi kan? Betul nggak? Iya, karena saking bisa terulangnya lagi gitu. Iya. Ngomong aja minta maaf kepada pasangannya, nggak akan berzina lagi. Tapi buat lagi selalu begitu. Saya gitu. Makanya syariat itu berat banget hukumannya. Bagi yang sudah menikah itu dirajam sampai mati dan harus disaksikan publik. Dan publik ngelihat. Oke, live lagi gitu, kalau sekarang di live kan gitu. Nah kalau dia belum menikah, dia dicambuk 100 kali. Bayangkan hancur belakangnya bisa terdengar barbar, tapi lebih barbar mana ketika seseorang sudah melecehkan tapi hukumannya hanya penjara 10 tahun. Lebih barbar. Gimana kalau anak kita yang jadi korban? Iya. Anak-anak yang jadi korban. Itu, iya. Ya, gimana kalau ibu kita yang diperkosa? Gimana kalau anak kita yang disodomi? Kenapa anak kita, adik perempuan kita? Kalau Rasulullah suka ngasih permisalan gitu. Iya, Sukakah kamu jika ibu kamu, ya, kakak perempuan kamu, adik perempuan kamu dizinahi kan? Gitu?
Makanya kemarin saya buat reaction terhadap perilaku-perilaku begini. Saya bilang apa? Kalau anak saya dilakukan itu, saya kejar ke lubang semut, Bah. Lubang semut, Abah bisa tahu lubang semut gimana? Saya kejar. Kenapa? Saking nggak sukanya saya. Karena kan nggak mungkin ya. Kalau perlu kita siap mati ya. Iya, rela mati. Kalau anak kita naudzubillah ya. Kita naudzubillah misalnya, Bah, gitu. Ya itu akhirnya kan jangan acceptance malah. Jangan diterima. Kalau saya udah lebih baik putus nasab kamu. Iya. Selesai. Karena supaya dia dapat dampaknya dari perbuatan dia. Masalahnya banyak anak-anak sekarang itu tetap menyimpang. Jangan kan soal itu ya, anak ngamuk-ngamuk kabur dari rumah, ya minta HP, minta motor, nggak dikasih ngamuk-ngamuk kabur. Ya, tapi 2 hari 3 hari habis buka balik lagi. Diapain sama orang tuanya? Diterima, dibuka pintu. Nah itu tambah rusak. Kan bagusnya kalau mau memutuskan di luar, silahkan di luar, tidak balik lagi. Kalau mau balik lagi boleh, asal satu minta maaf, kedua ikuti aturan keluarga, gitu. Yang terjadi adalah diterima. Udah itu minta bekal. Jadi punya bekal lagi nggak? Udah kabur lagi. Nanti seminggu pulang lagi. Terus aja bolak-balik gitu. Ya nggak akan selesai. Gitu. Masya Allah. Ini buat kita sebetulnya orang tua ya, untuk berani mengambil sikap yang benar kepada anak-anak kita. Kadang-kadang tuh kita khawatir anak kita nggak ngaku kita jadi orang tua, ya khawatir cara kita mendidik anak yang salah gitu. Padahal ternyata ketegasan sebagai orang tua juga ada dalam syariat Islam. Ketegasan, itu sikap, dan itu sikap, sikap kita untuk tidak suka dengan hal begitu, gitu ya. Dan pasti ini akan memutus rantai populasi manusia dan ujungnya akan menghancurkan manusia, gitu kan? Padahal manusia ini kan khalifah fil ard, mereka itu diturunkan ke dunia ini untuk memakmurkan bumi, kan? Udah tujuannya udah hancur jadinya. Jadi apa namanya hifzul nasl ya, menjaga keturunannya hilang. Udah nggak jelas keturunan ini anak siapa, udah kayak ayam. Maaf ya, agak kasarnya kayak anjing, kayak babi. Dan laki sama laki ya gimana mau punya anak? Perempuan sama perempuan juga gimana punya saking anak? pinginnya mereka dibuatkan rahim. Dia tanamkan rahim. Bahkan ada yang mereka ambil sperma, ditanamkan ke rahim ibu pengganti namanya. Numpang. Sampai begitu. Tapi teman-teman tahu nggak, LGBT itu hanya salah satu agenda global untuk menggulirkan yang namanya ideologi equality. Equality. Gimana itu? Laki-laki perempuan. Kaitannya? Jadi gini, laki-laki perempuan itu kalau kita belajar konsep struktural fungsional itu ada pembagian tugas. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Iya. Masing-masing ada pembagian tugas tuh. Betul. Ya, gitu. Tetapi gara-gara terjadi di abad-abad tertentu, terutama abad pertengahan di Eropa, penindasan perempuan, maka muncul feminisme. Para intelek bertindak, menggugat, termasuk bukan hanya perempuan, sebenarnya kesewenang-wenangan raja. Nah, muncullah ideologi yang namanya konflik sosial. Jika manusia tidak setara, akan terjadi selalu ada namanya hegemoni. Maka manusia itu nggak boleh tidak setara, nggak boleh tidak setara gitu, maksud saya. Nah, kesetaraan itu akan memunculkan kebahagiaan. Kalau masih terjadi namanya struktur ketidaksetaraan, manusia nggak akan pernah bahagia. Nah, itu yang memunculkan ideologi komunisme, kesetaraan. Kesetaraan itu ya akan menghadirkan kebahagiaan. Ketidaksetaraan ya akan menghadirkan penindasan. Kan gitu. Nah, termasuk kesetaraan gender yang memang waktu itu perempuan luar biasa menjadi dalam posisi yang subordinat ya, gitu kan. Nah, maka mereka menggugat, ya gimana caranya perempuan itu harus sama dengan laki-laki. Ya, caranya adalah banyak. Nah, salah satu penghambat perempuan, gini, yang membuat perempuan tidak setara laki-laki adalah karena masih terjadi yang namanya ketidaksetaraan hak, ya kan? Ya, seperti itu. Maka yang menghambat perempuan misalnya adalah salah satunya adalah hamil. Maka di beberapa negara muncul namanya puberty blocker. Gimana caranya perempuan itu nggak hamil, supaya hamil itu menghambat tadi produktivitas kayak itu. Lalu, nah ini dia. Salah satu yang menghambat, ada 2 lembaga menurut Karl Marx ya, dalam Charles Angel itu dalam buku Private Property and Family. Salah satu yang menghambat
perempuan dengan cara laki-laki tahu nggak apa? Keluarga. Ada 2 lembaga yang masih terjadi namanya struktur. Pertama keluarga, kedua namanya agama. Hambatan mereka terbesar. Ya, Keluarga 2 lembaga dan agama. ini yang masih menghambat kesetaraan. Karena di dalam agama ada yang namanya kepala keluarga. Iya. Tetap Makanya kaum ini menggugat yang namanya kepala keluarga, undang-undang perkawinan, kepala keluarga. Makanya perempuan juga bisa jadi kepala keluarga. Iya, gitu. Karena mereka menganggap ini ketidaksetaraan. Nah, karena itu keluarga harus dihancurkan. Bukan saya ngomong, Karl Marx yang ngomong. Ya. Namanya Karl Marx. The demolition of family, the demolition of religion. Menghancurkan agama dan keluarga. Saya nggak tahu ini sensitif atau bukan di podcast ya. Nanti silakan diedit aja kali. Ya kan itu. Dalam bukunya itu ditulis begitu sama Karl Marx. Keluarga itu harus dihancurkan. The demolition of family and the demolition of religion. Dan memang mereka bilang kan agama itu candu. Iya. Kenapa keluarga harus dihancurkan? Karena keluarga tadi dasarnya ada namanya struktur. Iya. Nah, bagaimana caranya menghancurkan keluarga? Nah, pertama caranya dengan membebaskan hubungan seks, dan itu berhasil di Eropa, di Amerika. Sebab kalau manusia dibatasi hubungan seksnya hanya dengan menikah, maka keluarga selalu eksis. Iya. Ya, dan itu juga diekspor ke negara-negara Muslim. Sayangnya kebebasan seks itu nggak terlalu laku di negara Muslim, mana masih memegang teguh agama gitu. Nah, karena nggak berlaku, maka muncul variasi kedua, memperbanyak variasi gender. Itu awalnya muncul di situ. Variasi seks. Jadi gendernya banyak. Kalau manusia itu hanya laki-laki perempuan doang, maka akan selalu ada keluarga gitu. Selalu ada pernikahan. Makanya di Thailand itu ada 8 jenis kelamin. Iya. 8 kecenderungan seksual. Thailand tuh. Laki-laki ke laki-laki, tapi dia nggak suka perempuan. Laki-laki ke perempuan nggak suka laki-laki, dan seterusnya. Ada 8. Iya. Ada 8 jenis. Ya, semakin banyak variasinya, maka keluarga akan semakin tidak laku. Padahal keluarga itu unit, menurut para ahli bahkan unit terbesar bagaimana menjaga manusia. Pantes kita jadi tahu kenapa keluarga itu adalah benteng peradaban paling akhir. Oke, jadi Masya Allah ya, jadi kita jadi paham bagaimana kemudian perilaku hari ini itu sangat bergantung terhadap nature dan nurture. Jadi ini penting banget. Kemudian kita jadi tahu hari ini kenapa Islam diturunkan kepada kita. Bersyukurlah kita yang sudah Muslim, dan yuk kita perjuangkan Islam agar Islam menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ya, dan jaga ya keluarga kita baik-baik. Jaga. Karena ini tanggung jawabnya dunia akhirat soalnya. Iya. Makasih teman-teman semuanya. Makasih Abah. Makasih Abah. Sehat terus Abah. Lanjutin di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.